Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya, oke? Saya akan ceritakan tentang sejarah awal sebelum rencana usaha ini ketemu, supaya karena ada orang baru ada orang lama. Ini orang baru yang baru hadir, Pak Kiai Hakim Rois Surya ya, Rois Surya di Pasar Rebo. Ini Pak Kiai Afta, ini wakil ketua PC. Saya perkenalkan, ini pengurus LP Pak siapa namamu? Gunawan. Sugeng Gunawan ya. Pak Sugeng. Terus ini ada Mas Afif. Mas Afif ini salah satu direktur yang nanti akan mengelola Nusamar. Saya ceritakan dari awal sejarahnya supaya teman-teman bisa memahami bahwa saya dan teman-teman di LPNO dilantik tanggal akhir 29 Desember atau berapa waktu itu. Itu langsung kita nyusun program kerja, rapat Desember 19. Ya, akhir 2019, awal 2020 terus kita raker kan. Nah, kita punya dua program utama. Pertama, saya membuat program pelatihan kewirausahaan. Yang kedua, programnya adalah membangun komunitas ekosistem bisnis. Nah, ketika saya menyusun program ini, saya bingung mau memulai dari mana, karena saya nggak temukan orangnya. Saya juga orang baru di pengurusan ini, sehingga saya masih meraba-raba semua. Sehingga maka muncul ya idenya adalah saya harus mencari tahu orang yang mau terlibat ya apa. Karena lembaga perekonomian NU ini kan apa sih tugas utamanya? Saya waktu awal-awal masih meraba terus, akhirnya saya searching, saya ngobrol dengan kiai-kiai, dengan Rois, dengan Tafil dan semuanya senior-senior. Ya intinya adalah bagaimana memajukan warga NU secara ekonomi, melakukan pemberdayaan. Intinya itu. Cuman ketika saya mencari role modelnya seperti apa yang sudah ada selama ini, nggak ketemu. Jadi akhirnya saya dan teman-teman diskusi dengan teman-teman di PC, ya wes kita pokoknya melakukan sesuatu. Nah, kita akhirnya membuat program pertama yang tadi saya katakan namanya pelatihan kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan ini sempat berlangsung 2 kali di bulan Februari dan bulan Maret. Rencananya setiap bulan sepanjang tahun. Karena saya ingin selama setahun itu concern di pelatihan ini dengan maksud mencari orang yang punya potensi bisnis itu siapa. Dan akhirnya dari 2 angkatan ini aktivisnya sedikit. Ya saya menemukan hanya beberapa orang, salah satunya Pak Afif ini yang saya anggap masih muda, teman-teman yang lain juga masih muda, walaupun dari total hampir 60 orang peserta ya sangat sedikit sekali yang aktif gitu. Terus kemudian saya mengawali ini mencoba memakai SK pelantikan saya untuk ke bank, gimana saya bisa bikin rekening atas nama LPNO enggak. Ternyata nggak bisa. Saya bingung bagaimana saya diamanati sebuah lembaga perekonomian suruh nyari duit buat NU. Singkat ceritanya begitu, tapi NU sendiri nggak punya rekening, kan apa kata dunia, jadi bingung akhirnya gitu kan. Kalau pakai rekening saya pribadi kan nggak mungkin gitu kan. Jadi akhirnya saya minta PC dan teman-teman yang lain, Pak Afta dan lainnya, saya diskusikan kita harus bikin yayasan. Dan alhamdulillah kita sudah punya yayasan namanya
Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur. Jadi ini sudah keluar akte notarisnya, sudah keluar badan hukumnya, sudah keluar SK Kemenkumham. Ini bisa bikin rekening ini. Nah, tinggal saya cari duit buat bikin rekening, NPWP kan gitu kan. Udah jadi modal. Karena kalau enggak kita nggak akan mengalami masalah besar gitu loh. Itu ya. Jadi alhamdulillah kita udah selesaikan ini. Kita selesaikan ini ya berkahnya corona. Karena begitu Maret, April kita kena corona, kita nggak punya kegiatan karena semua kegiatan dihentikan. Semua ini dapat ya? Iya, saya kejar, alhamdulillah ini jadi, gitu ya. Terus karena nggak bisa bikin aktivitas kegiatan di musim corona, akhirnya program yang kedua yakni membangun komunitas bisnis atau saya menyebutnya istilahnya ekosistem bisnis. Saya tarik aja, ini aslinya program tahun kedua, tapi saya tarik aja ke tahun pertama karena COVID ini. Saya kumpulkanlah alumni pelatihan angkatan 1 2 yang punya potensi. Saya panggil. Pelatihan apa ini? Pelatihan perusahaan. Yang ngadain? Kita LP. Kita udah 2 kali bikin pelatihan LP, bulan Februari dan bulan Maret. Itu tempatnya di Nurul Ibad sama di Nagdo di sini. Saya pernah dengar ya? Itu. Nah itu kita udah 2 kali saya kumpulkan, saya panggil tuh kemarin pas halal bihalal Ramadan itu puasa Syawal, saya panggil tuh sekali halal bihalal, saya buat tim kecil promos untuk membangun usaha. Nah diantara teman-teman yang aktif ya ini Pak Afif, ada Pak Aprizal, ada Gus Miftah yang tinggal di sini. Nah 3 orang ini yang kemudian saya intensifkan untuk berproses dari awal kita ingin membangun sebuah entitas bisnis. Yayasan yang saya rancang ini adalah nantinya menjadi holding, Ustaz. Ya, payungnya. Nah, yayasan ini nanti akan membuat unit-unit usaha. Jadi gampangnya ngomong, yayasannya akan menjadi penampung dari hasil usaha yang unit-unit usaha bikin. Nah, unit usaha bikin pertama kita membuat rencananya adalah membangun PT namanya Nusa Utama Jakarta Timur. Nah, ini yang hari ini saya ingin obrolin buat teman-teman. Setelah semua PC semua udah oke semua, tanfid, ROE sudah oke semua, kemudian action, saya setiap hari roadshow, keliling-keliling, audiensi. Dan alhamdulillah semakin mengkristal, setujui, dan kita akhirnya berproses membangun sebuah usaha. Nah, usahanya adalah di bidang sembako dan kawan-kawannya. Jadi usaha yang akan kita rancang adalah consumer good, sembako dan kawan-kawannya dengan brand merek, nama toko kita adalah Nusama. Ini brand nama kita dengan moto milik bersama, kendaraan sukses keluarga Indonesia. Nah, khusus meeting kali ini sama antum semua sebagai tindak lanjut dari program kita untuk menjaring partisipasi warga di dalam kepemilikan saham. Maka itu sudah seminggu saya share di grup-grup NU Jakarta Timur. Ya, japri-japri para tokoh, siapapun yang mau membeli saham ini, saya persilakan, saya lelang setiap hari dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu setiap hari saya share dengan maksud mudah-mudahan ada partisipasi publik supaya warga NU ayo kita sama-sama berkontribusi. Nah, hari ini saya khusus mempertemukan antum-antum semua untuk menceritakan tentang bagaimana saham yang sudah disetujui dan kita rancang bersama teman-teman di PC, sekaligus nanti bisnis plan-nya. Nah, saham ini profil perusahaan kita adalah direncanakan PT Nusa Utama Jakarta Timur
inisiator dari ini adalah LPNO Jakarta Timur dan pemilik saham adalah Yayasan Ekonomi Nahdien Jakarta Timur atau PC, karena itu yayasan sudah resmi menjadi miliknya PC. Ini namanya Yayasan Ekonomi. Ya, Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien. Oh, dan ada lembaganya. Ada lembaganya. Jadi ada kan tadi tuh lembaga itu ya. Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur ya. 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 Ingat. Ya. Nah, Kalau ada satu lagi boleh. ada lagi. Nih, Yayasan Lembaga Ekonomi Nahdien Jakarta Timur. Itu resmi itu yayasan miliknya PC Jakarta Timur, sehingga pemiliknya ya ini gitu. Yang kedua masyarakat. Jadi masyarakat siapapun yang hendak berkontribusi memajukan bisnis ini silakan. Manajemen itu komisaris rencanakan adalah dari LPNO dan dari PCNO. Dari LPNO insya Allah sudah siap saya dan Abi Kholak. Dari PC diwakili hari ini insya Allah Pak Afta ya. Sama 2 orang lagi. Tiga. Saya minta 3 dari PC dan saya mohon yang punya kemampuan ahli keuangan supaya gimana pengembangan keuangan ini betul-betul kita bisa amankan dan kembangkan dengan baik, karena saya merasa tidak ahli dalam keuangan gitu. Jadi saya perlu di backup teman-teman dari PC yang menjadi ahli keuangan itu. Nah, bidang usaha kita adalah trading consumer good, jadi kebutuhan hari-hari berupa sembako dan lain-lainnya, karena produk ini tidak mungkin kita tidak butuh, kita pasti membutuhkan produk ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa kita mengusaha produk ini. Yang kedua, saya ingin warga NU, warga masyarakat itu pindah belanja di warung ono, sekarang pindah ke warung ini, kira-kira begitulah. Cuman kalau saya tawarkan pindah saja kan tidak menarik. Harus ada yang menarik. Harus ada yang menarik. Nah, yang menariknya apa? Itu nanti semua akan saya ceritakan di marketing plan. Nah, khusus masalah saham ini ya, saya akan ceritakan pada antum, karena ini memang saya berharap menjadi keputusan penting rapat calon pemegang saham di PT Nusa Utama Jakarta Timur ini. Alamat insya Allah akan berada di Pinang Ranti, alamat administrasinya, cuman nanti insya Allah semua akan pindah ke sini kalau sini sudah operasional di Cekir ini. Pinang Ranti nomor siapa? Cinta Aroma, cuma Pak Haji Ghazali. Oh, Itu. Yang depan busway itu, Pak. Iya. Yang udah sih. LP Pong, yang depan aku ya. Sampingnya. 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 Ada toko parfum itu. Iya. Nah, di sana kita punya aslinya markas LPNO di sana. Karena beliau menyiapkan ruangannya untuk kita berkantor. Nah, cuman kalau kita bikin usaha di sana kurang kondusif, karena bentrok nanti usaha dia. Makanya saya cari tempat lain untuk usaha, dan alhamdulillah ya di sini difasilitasi oleh Ustadz Amiruddin Yusuf, ya, pengasuh dari Pondok Pesantren Al Amiriyah. Jadi ini komplek Pondok Pesantren Al Amiriyah Ceger. Itu di sini. Ya, ini pengasuhnya adalah Ustadz Amir. Gimana? Terakhir ketua untuk pernah cerita belum lama. Apanya? Meminta tempat ini. Belum lama. Resmi ngomong ya. Resmi ngomong ke beliau sudah 2 minggu lalu lah. Ya, saya resmi ngomong ke beliau, datang sowan ke beliau, ketemu 2 minggu lalu. Kemarin kan kami datang ya. Datang, itu sudah clear semua dengan Ustadz Amir sekarang, gitu loh. Tapi saya dan teman-teman mencoba menaksir tempat ini sudah agak lama. Kita udah beberapa kali bikin pertemuan kecil di sini. Jadi kalau Ustadz Amir secara resmi saya sowan ke sana
2 minggu lalu lah kurang lebih itu kita sudah ketemu beliau. Nah, sekali lagi khusus masalah saham, saya menawarkan ada beberapa opsi. Opsi saham pertama itu yang saya share di awal itu adalah kebutuhan kita untuk memulai bisnis ini adalah 1 miliar. Cuma saya bingung 1 miliar duit dari mana gitu loh. Karena saya ngobrol dengan kiai-kiai NU, tokoh-tokoh NU, dengan PC, target, kagak ada yang keluar duit, gitu kan? Bingung juga saya jadi perorangan. Akhirnya saya tawarkan siapa yang mau, gitulah kira-kira. Dengan asumsi ya harga saham modal penyertaannya nanti 100 juta dan jumlah lembar saham 100 lembar. Jika modal penyertaannya 100 juta, maka harga per lembar adalah jatuhnya di angka 1 juta. Cuman sisa 900-nya gimana ini nyarinya? Kan harus ada pihak ketiga yang harus saya kejar. Karena modal di setor saya juga belum tahu nih teman-teman nanti mau setor berapa ini belum ngerti. Jadi ini opsi pertama. Jadi sekali lagi modal untuk memulai ini saya prediksi pada angka 1 miliar. Nah, gimana mengumpulkan angka 1 miliar? Ya saya punya opsi-opsi, maka itu saya mencoba kalau pakai modal penyertaannya 100 juta, jumlah sahamnya itu 100 lembar, maka harga per lembar saham adalah 1 juta. Tapi saya tawarkan di grup NU hari pertama, hari kedua, ya kagak ada yang minat, cuma 1 orang. Jam-jam dari Matraman. Tapi pun hari kedua mundur. Jam-jam sini. Matraman. Bukan sini. Bukan. Jam-jam Matraman. Adanya Rocky. Bukan ada ketua PC, ketua MPC, ketua MPC Matraman. Matraman bukannya Pak Bambang? Kan mau ganti. Mau ganti. Itu mau ganti. Mau ganti. Jadi kalau udah tinggal berapa bulan lagi kan? Itu udah mau ganti. Jadi nanti gantinya rencananya beliau gitu lah. Itu pun dari kedua mundur dia, gitu kan? Mundur dia. Dan opsi kedua adalah kebutuhan modal tetap sama, kita butuh modal 1 miliar, modal penyertaannya ya 1 miliar. Jumlah lembar sahamnya adalah saya coba di angka tetap sama 100 lembar. Saya tawarkan di hari kedua dan seterusnya sampai hari ke-7 di angka 2,5 juta. Yang minat juga sedikit, jadi nggak terlalu banyak. Sehingga modal di setor nanti berapa dan nanti saya dari pihak ketiga sisanya dari mana itu nanti masih menjadi PR saya tersendiri. Karena kalau kumpul 100 juta saja untuk memulai ini masih sangat jauh dari kekurangan kita gitu ya. Nah, opsi ketiga adalah kebutuhannya tetap 1 miliar, modal penyertaan 1 miliar, harga per lembar sahamnya adalah menjadi 10 juta. Ini saya berharap tadinya ada kompetisi sampai di angka ini. Ya, 1 minggu ini ayo wong NU itu, woi saya mau. Wah, lagi sampai di angka 10 juta per lembar. Kalau ini terjadi luar biasa ini NU berarti. Nah, ternyata 10 juta apa kagak bocor-bocor 10 juta saham per orang per lembar kan. 1 juta pun kagak ada yang semangat. Saya kasih tahu ya. Loh, kan dari awal tuh dikasih tahu semua dari prosesnya. Semua udah berproses dari awal, di share setiap hari. Yang belum jelas silakan japri. Juga ada beberapa orang yang japri gitu ya. Kiai-kiai banyak yang japri ke saya, nanyain dan sebagainya. Ya. Belum. Japri banyak kiai itu yang japri ke saya banyak. Tapi ujung-ujungnya ketika endingnya saya tanya, kiai mau store berapa? Diem terus. Jadi yang nanya ini banyak, yang nanya jari itu banyak, gitu loh. Tapi begitu oke, yang belum jelas mana tak jelasin, gitu kan? Nah, aku tahu jelasin apa yang mana belum jelas, tak jawab terus ngobrol, gitu kan? Nah, terakhir kan saya harus closing kepada orang ini kan? Ente mau closing berapa? Di mana, gitu kan? Kagak keluar, itu yang terjadi, gitu loh. Nah, oke.
saya harus jelaskan juga di sini bahwa posisi kita saham 100% itu 1 miliar itu seharusnya kan memang karena PC meminta di angka 51% adalah sahamnya PC. Tapi saya tanya ke PC, ini Pak Afta jadi saksinya pada saat transaksi dengan PC kita rapat. PC punya uang berapa untuk bayar saham ini? Ya gitu kan. Harusnya kan kalau ini benar-benar mau usahanya itu kan, itu harus ada modal dari PC yang disisihkan untuk membangun usaha ini. Kayak BUMN lah. Kalau mau bikin BUMN, kan Menteri Keuangan menyisihkan uangnya lewat Menteri BUMN. Jadilah PT misalnya Adikarya misalnya kayak gitu kan. Ada modal negara yang disisihkan. Nah ini modal PCNU yang disisihkan kagak ada. Itu loh. Ya sudah, mau gimana lagi? Karena saya tanya PC nggak punya kas, individu pengurus kiai-kiai juga nggak punya duit untuk terkumpul angka segini gitu kan. Terus gimana? Ya sudah, kita sepakat lah. Pokoknya nawaitu saya Bismillah, tetap saya tidak mau bikin usaha ini untuk pribadi saya. Saya ingin usaha ini tetap untuk bakti saya dan teman-teman, khususnya di LP dan PC saat ini untuk NU. Maka itulah saya relakan di angka 51% adalah miliknya PCNU. Karena apa? Spirit saya tidak punya motif, tidak punya kepentingan apapun kecuali ingin membuktikan bahwa saya dan teman-teman yang lain yang terlibat di sini, ayo sama-sama gimana caranya membuktikan dengan cara kita, dengan kemampuan kita menjadi santrinya Mbah Hasim. Ya kita harus berkontribusi. Nah, apa yang harus kita kontribusikan? Kan gitu. Ya kalau ekonomi, karena kita bikin PT, bikin usaha, ya sebuah lembaga usaha, badan usaha. Tapi berhubung badan usaha dibutuh modal, ya saya bingung juga ketika PC berharap dengan mayoritas, tapi uang kagak mau setor. Yang ada kan akhirnya kayak ikhlasan kawan-kawan yang harus ente harus ikhlas, saya harus ikhlas, kan harus begitu. Supaya betul-betul ini bakti kita bersama untuk PC, untuk NU. Nah, dengan kepemilikan saham yang sudah sepakati 51% itu untuk NU, maka 49% saham itulah yang menjadi miliknya masyarakat. Nah, inilah yang seminggu ini saya tawarkan. Silahkan mau membeli saham. Ya, saya asumsikan beginilah, kira-kira ada yang 4, yang 5 misalnya gitulah. Ada berapa orang gitu kan? Ya, tapi ya lagi-lagi sekali lagi terakhir yang minat itu hanya 9 orang. Ya, yang minat 9 orang dan ini hadir 3-4 orang itu muslimat mewakili anaknya, 3 orang anaknya untuk menjadi pemilik saham. Ya, jadi Ibu muslimat itu Ibu Arafah namanya, istri saya sekaligus. Ada habis gimana nyari orang yang kagak dia tak modalin sendiri akhirnya. Gitu. Makin lama anaknya istri saya akhirnya gitu kan kira-kira. Habis tapi kan saya tidak mau mayoritas juga gitu loh. Saya ajak tuh yang lain gitu loh maksud saya. Saya ingin tunggu sekedar nama saya atau ada beberapa misalnya orang-orang dekat yang mau ayo. Alhamdulillah Pak Ghazali tadi pagi sudah transaksi sama saya dengan 5 lembar saham. Udah fix yang 5 lembar saham itu sudah miliknya Pak Ghazali. Ya pokoknya yang mana aja nanti. Kan belum transaksi, belum belum tukar dokumen, tapi sudah clear, udah close. Tadi pagi dia komitmen saya beli 5 saham. Nah, sudah lumayan. Yang perusahaannya yang berapa tuh? Apa ya? Yang 10 juta. Belum, saya belum pada angka ani, makanya saya bilang saya belum ngomong nih di angka 10 juta atau di berapa belum. Karena apa? Saya lagi mau minta pendapat di forum ini. Kita mau pakai opsi yang mana?
Saya menyesuaikan keuangan teman-teman aja. Kalau mau cari ideal ya 1 lembar 10 juta. Ini kalau mau cari ideal. Tadi yang 25% ya? 25 ya. Jadi yang saya tawarkan memang 25%. Yang bisa dapat 24 ya? Enggak. 24% itu saham yang saya punya. 24. Saya beli, saya punya sendiri. Jadi saya pemegang mayoritas di bawah PC. 24. Pertanyaannya PC udah berapa? PC 51%. Enggak, udah ada. Sudah, nggak ada stok duit tapi. Cek kosong duit. Jadi PC minta saham 51% tanpa setor uang 1 rupiah pun. Tapi saya bilang saya sanggup, nggak apa-apa, semua kembali ke saya. Bismillah, yang penting saya didoakan teman-teman, saya didukung teman-teman. Nah, itu Bismillah untuk NU. Maksud saya ruang untuk mendapatkan modal yang lebih banyak lagi ada di mana? Ada di pihak ketiga. Enggak masuk saham berarti. Nggak masuk saham. Jadi ada beberapa orang yang sudah saya deketin, siap tidak masuk saham, tapi siap full menjadi mitra kita. Enak toh saya malah? Gitu loh. Jadi contoh ada orang yang saya nggak mau sebut nama karena belum fix ya, artinya belum fix karena belum hitam di atas putih, gitu loh. Masih bisa berubah orang gitu kan. Ada orang yang siap investasi 500 juta ke saya, tapi tidak berbentuk uang. Barang ya. Tapi dia berbentuk barang, barangnya berupa IT, persiapan dari IT mulai nol sampai berapapun pengembangan IT, servernya apa semuanya, itu ditanggung dia, manajemen semuanya. Dan itu saya tanya, nilainya berapa kalau kita mau beli? 500 juta. Kebutuhan komputer di sini termasuk nggak? Bukan material, bukan komputer. IT-nya aja, Pak. Sistemnya, aplikasinya, websitenya apa semua nanti gitu loh. Masterpiece-nya semuanya ini semua ditanggung sama investor. Jadi kalau saya berkali-kali bilang akan tampil dengan modern karena semua sudah bisa diakses lewat gadget, lewat Play Store, lewat semua. Aplikasi kan mau nggak mau pakai itu gitu loh. Saya dapat Pak harga 250 juta Pak. Ya saya kasih tahu. Tapi beli putus. Begitu 1 tahun selesai dia dampingi kita, habis itu lepas. Pertanyaannya, iya kalau kita pintar. Nah kalau kita nggak pintar, error dikit, tahun kedua kita kelabakan. Bener nggak? Akhirnya saya harus cari orang lain yang lebih prospek. Nah orang ini siap investasi. Karena dia lihat NO-nya aja Pak. Gitu. Artinya kan omongan saya cuman jualan NU aja udah laku 500 juta. Kira-kira begitulah bahasanya gitu lah. Ya ini yang saya bahkan jadi kompensasinya PC akhirnya kan. Kalau saham ini bukan mayoritas PC Pak, gak bisa Pak saya jualan. Misalnya ya saya balik aja ya, PC tak kasih 30% gitu lah misalnya gitu kan. Saya nggak bisa Pak, investor nggak akan mau Pak. Karena Pak, siapa ente yang dilihat itu di berita saya akhirnya. Tapi kalau begitu tak cerita ini saham dan mayoritas adalah PC NU Jakarta Timur, nilai sahamnya adalah 51%, dia ngeliat NU Pak. Tuh, NU laku itu berarti kan gitu kan? Laku gitu loh Pak. Dan alhamdulillah saya punya komitmen dengan orang ya yang saya belum sebut hari ini karena belum tanda tangan di atas materai, jadi saya belum berani mengekspos. Tapi sudah komitmen seluruh kebutuhan IT full support. Itu satu. Ya. Yang kedua, barang. Ada teman-teman saya, investor orang luar yang siap mensupport barang kepada kita. Syaratnya Pak, dia minta dijadiin supplier. Enak tau kalau saya juga lagi butuh supplier. Kan gitu kan? Jadi supplier saya nanti dia, kayak gitu. Supplier itu dia
modalnya duit dia. Iya. Gitu. Kita MOU sama dia harus kita jadiin mitra supplier gitu. Berarti kan enak, saya juga nggak terlalu beban, walaupun konsekuensinya untuk sementara awal margin pasti tipis, kita dapatnya tipis. Nah itu tadi. Kan gitu kan, itu. Tapi ya saya kira daripada kita nggak dapat apa-apa. Kan maksudnya ya bener, cuma jangan sampai nanti harga jual di end user kita nggak bisa bersaing. Oh enggak, tetap. Karena saya udah ngomong harga di end user tetap. Ya harus seperti itu. Saya udah bilang ke mereka, harga end user, harga pasar kita akan kita bandrol sama dengan Alfamart, Indomart, Indogrosir, TikTok dan sejenisnya. Ya. Jadi itu kita angkanya di sana kira-kira. Iya. Sehingga pokoknya yang penting soal keuntungan saya dapatnya kecil untuk memulai, kagak apa-apa lah. Daripada kita nggak mulai-mulai. Ya. Betul nggak? Betul. Kapan kita memulai kalau saya nunggu ideal? Oh nyari duit 1 miliar di NU setengah mati. Betul nggak? Jadi nggak mungkin saya akan nunggu sesuatu yang ideal gitu loh di NU. Ya kan? Yang penting saya ambil aja, saya siap menjadi supplier walaupun dia supplier tentu udah ngambil keuntungan kan. Iya. Nah gitu loh. Sehingga keuntungan saya, keuntungan Nusamart akan mengecil. Tapi buat kita ya untuk memulai kenapa mesti kita harus ideal? Sambil berjalan, IT sistemnya nanti bergerak, terus supplier nanti kan juga bisa dari supplier lain, karena saya dengan dia pun saya bilang, walaupun saya punya MOU khusus dengan ente, saya bilang tetap saya punya independensi kalau saya pengen ngambil di supplier lain, apalagi ente sebagai supplier saya harga tidak kompetitif, kagak mau saya. Nah gitu loh. Jadi walaupun kita dia supplier ke kita, tapi tetap dia juga nggak bisa sembarangan menekan kita karena harga yang dipermainkan nggak juga gitu loh. Dia juga siap, pokoknya harga pasar gitu aja. Nah ini kan buat kita adalah satu keuntungan Pak Mbak. Iya. Ya, nah Iya. tinggal saya kan nyari sisanya gitu loh. Nah sisanya tempat misalnya, ini kita alhamdulillah dikasih cuma-cuma, hanya suruh merapihkan, suruh ya biar tidak jeblung tidak kayak gitulah gitu kan. Ya saya kira memang wajar loh kita yang pakai kok, betul nggak? Kayak misalnya nanti kita tambah wifi, tambah ya itu kan keperluan kita juga, ya kan? Saya harus akseskan telepon misalnya ke sini, ya itu saya kira wajar loh untuk kebutuhan kita. Saya harus bikin AC, ya sekitar kebutuhan kita kok nggak apa-apa. Jadi saya pikir kita keluar uang pun juga membenahi ini tempat, toh kita pakai juga, gitu loh. Jadi alhamdulillah kita dapat akses yang cukup, menurut aku untuk memulai cukup. Walaupun memang untuk ideal belum ideal karena tempat belum strategis, masih di pinggiran, jalan sempit dan sebagainya. Tapi selama jalan mobil masuk gak ada masalah, ya gitu loh. Ya itu apa? Perlu pembenahan kantor juga, pembenahan kan perlu nggak sedikit lah ini. Iya makanya pembenahan kan duit juga. Duit ini kan Ya, kan kalau bikin nyaman dulu lah. Ya. Pokoknya rapot, ada AC-nya, wifi. terutama menyangkut kalau di sini ya kantor yang menangan gudang. Kalau kantor misalkan apa direksi atau komisaris bisa nanti di kantornya PC. Ya, artinya gini, membenahi tempat ini pun kan tidak sekaligus juga. Tidak harus sekaligus sempurna di depan. Sambil bertahap juga kita bisa lakukan. Gitu ada untung, nyisikan, kalau kita benahin yang ini. Terutama untuk gudang dan Ya. IT. Tuh. Nah, itu aja. Jadi untuk gudang aman, hujan aman, ya itu yang penting nanti ke situ, gitu loh. Bahwa misalnya belum AC belum nyaman ya udahlah sabar dulu pakai kipas angin dulu misalnya, itu sambil bertahap saya kira sudah bisa kita mulai gitu loh. Karena nunggu ideal nggak ketemu Pak Kiai masalahnya, jadi saya tidak memulai dari yang ideal gitu loh. Karena saya bilang kalau mau ideal sahamnya saya harus jual 10 juta per lembar, tapi 10 juta pun kagak ada yang nawar, yang kan 10 juta, tetawarin 2,5 juta pun juga
tidak nawar. Akhirnya yang paling mungkin saya akan mengambil keputusan di angka 1 lembar 1 juta. Itu yang paling mungkin. Ya, 1 lembar 1 juta saya lempar udah seminggu, tapi ternyata juga nggak banyak. Ya, saya mohon yang siap hari ini transaksi, ayo sudah dengan 1 lembar 1 juta, itu aja. Nanti kekurangannya sudahlah, itu urusan saya dan teman-teman untuk cari urusan berikutnya gitu loh. Karena yang benar kan seharusnya Pak Apta, saya selalu ngomong sebetulnya yang benar itu PC itu memobilisasi pengurusnya, baik pengurus ranting, pengurus, diwajibkan 1 lembar deh, itu loh, para pengurusnya dulu. Karena beberapa orang ya ada yang siap, tapi gimana mau pengurusnya aja nggak iuran, jadi nggak ada contoh kita dari para penguasa NU Jakarta Timur gitu loh, dari para ini nggak ada contohnya. Jadi akhirnya mereka ada yang menunda dan sebagainya. Wah, ini PC-nya aja nggak iuran, gimana? Komitmennya nanti gimana? Gitu loh. Jadi komitmen PC akhirnya diragukan oleh masyarakatnya sendiri, oleh warganya sendiri. Harusnya kan sebetulnya yang benar tuh kan PC memobilisasi, wajibkan seluruh pengurusnya beli saham oleh ini, seharusnya begitu. Tapi berharap yang seperti itu, realitas yang saya hadapi kan ternyata nggak semudah teorinya. Gitu loh. Itulah kenyataannya kayak. Oke. Ya kan? Jadi, wah sudah berkali-kali musyawarah, kita habis musyawarah nggak gerak-gerak nanti. Ya kan? Saya kira cukup lah saya musyawarah sudah. Nanti di musyawarah nggak gerak-gerak, malah kita cuma berhenti di tempat. Saya kira tawaran seminggu udah nggak kurang lah. Saya ngajak ngobrol dengan teman-teman juga sudah nggak kurang. Tinggal silakan ambil keputusan sekarang, paling lambat besok pagi, itu aja, transfer, itu aja. Kalau saya nggak mau ya sudah, saya harus lari kok, nggak bisa nunggu orang yang berhenti. Nah, skenario untuk dari internal orang-orang NU Jakarta Timur nggak dapat, nggak bisa dulu keluar dulu. Ya itu saya bilang, saya cari keluar akhirnya nanti. Makanya saya bilang ketika hari ini nggak clear, saya akan ambil cara saya kan. Ya. Ya kan saya nggak mungkin nunggu orang berhenti Pak. Kan nggak mungkin saya nunggu orang berhenti. Jadi saya harus berjalan terus, gitu loh. Di luar sana banyak orang minat. Itu loh, maksud saya ya sebelum orang luar, saya tetap prioritaskan internal. Jadi saya nggak kurang-kurang ngajak ngobrol pengurus, ngajak diskusi, WA grup tiap hari, misalnya. Jadi sekarang kembali, memang untuk action itu nggak semudah teorinya. Apalagi kalau sudah store duit, itu mikir 1000 kali, gitu loh. Karena banyak ya, wow, komentarnya macam-macam di WA ke saya, Jabri kan, gitu kan. Kritik lah yang ini, yang nyarankan inilah, yang ini harusnya ini, oke semua tak jawabin semua. Ujung-ujungnya akhir kan saya harus closing kepada dia. Oke, mau berapa sahamnya yang diambil? Saya nanti dulu. Ya, jawabannya kalau nanti dulu maka bewong iso. Iya kan? Kalau jawabannya nanti dulu semua orang juga bisa. Saya nggak bisa orang menunggu orang yang berhenti kan gitu. Saya harus jalan terus, bergerak terus, karena time schedule kita sudah kita rancang gitu ya. Nah, inilah yang jelas kayak Pak Ghazali udah saya katakan. Mengapa saya secara pribadi mengambil secara mayoritas? Karena kalau nggak ada yang mengambil keputusan, susah Pak. PC itu kan lembaga, perorangannya siapa? Ada di komisaris, wakil, itu kan. Tapi kan wakil belum tentu paham lapangannya, belum tentu eksekusi di lapangan paham. Dan itulah akhirnya saya ambil alih pada posisi saya yang insya Allah akan mengambil saham ini minimal di angka 24, ya minimal seperti itu. Oke. Dan
sekali lagi berapapun nilai saham saya atau saham teman-teman semuanya, toh juga tidak akan bisa melawan saham mayoritas milik PCNO yang sudah kita sepakati. Karena memang saya dan kawan-kawan dari awal sudah meniatkan berapapun harus NU yang mayoritas. Dan kita berapapun kemampuan masing-masing individu, sekedar partisipasi, penggembira dan support terhadap PC, sehingga semua kita adalah bekerja untuk NU akhirnya. Ini sehingga dengan angka berapapun mayoritas saya, mayoritas teman-teman yang mampu sesuai kemampuannya, ya tidak akan pernah mampu melawan owner mayoritas. Owner mayoritas di sini adalah PC. Maka itu kita semua akan bekerja untuk PC akhirnya, siapapun gitu, karena kita tidak pernah menjadi mayoritas. Ya, cuman PC ya harus konsisten. Ini amanah umat, karena individunya nggak kabel setor, ya kan? Ini amanah umat yang harus dibesarkan bersama-sama untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan pengurus. Jangan-jangan nanti uangnya gede, pengurus yang rebutan. Nah ini yang saya paling pusing kalau sudah sampai ke situ. Sentoran juga gak mau, repot. Makanya saya akan tagih kalau suatu ketika jadi ladang rebutan pengurus kagak ada jalannya gitu loh. Karena ini harus menjadi mayoritas miliknya warga Nahdien. Gitu. Oke, nah semua saham penyertaan akan sebagai modal usaha yang harus disetor paling lambat besok tanggal 7 Juli 2020. Semua dokumen administrasi harus disetorkan hari Selasa tanggal 7 Juli karena akan langsung berproses di notaris untuk legalisasi Badan Hukum PT Nusa Utama Jakarta Timur. Sudah saya bilang kita nggak bisa menunggu orang berhenti, ya kita akan jalan terus, ya supaya progres itu ada. Karena kalau nunggu-nunggunya ada harapan itu masih untung Pak. Oke, saya tunggu ya, berhenti berapa lama? 3 minggu misalnya, karena mau dapat 1 miliar gitu. Tak tungguin masih ada harapan, Pak. Lah kayaknya ditunggu juga gak ada harapan. Sama-sama kagak ada harapan, ngapain saya tunggu kan gitu kan? Jadi gak ada alasan saya menunggu. Malah mau nunggu saya bulan depan. Gitu. Bulan depan dapat duit saya. Iya kan? Jadi kalau ada yang saya tunggu, oke Pak Salim, saya akan tunggu, minta ditunggu 2 minggu. Mau setor nih 500 juta. Oke, gak apa-apa tak undur, gak apa-apa, saya masih begitu. Tapi kalau yang janji juga gak ada, ditunggu gak ada, pas orang berhenti saya tunggu, kan gak mungkin gitu kan. Nah ini ya sudah, kita akan jalan berproses sesuai time schedule. Kenapa? Karena kita sudah punya time schedule. Ini hasil rumusan teman-teman, ini saya tidak edit apapun nih, hasil kita musyawarah dengan teman-teman beberapa waktu lalu, ya rumusan kita itu adalah timeline kita mulai tanggal 1 selama seminggu itu kita akan lelang, ya akan lelang saham dan alhamdulillah sudah berjalan lelang saham seminggu ini langsung berproses kepada legalitas usaha. Itu setelah berproses dapat usaha kita akan langsung ke proses sosialisasi dan sosialisasi terus jalan terus. Kita sudah setiap 1 minggu kita ke MBC pengurus-pengurus kita sudah jalan terus sosialisasi dan pelatihan itu kita akan proyeksinya paling akhir di bulan September itu sudah harus selesai. Maka itu saya berharap di bulan Agustus itu sudah bisa selesai dan di awal September target tim kita adalah sudah soft opening, Pak. Soft opening itu pengertiannya adalah kita sudah selesai IT sistemnya, berarti sudah beroperasi. Barang walaupun belum lengkap sudah bisa dimulai, karena kita akan memulai tahap awal dari sembakonya dulu, ya sudah bisa kita mulai. Yang ketiga, pelatihan 100 orang pertama itu sudah selesai. Itu jadi pelatihan 100 orang pertama selesai dan itu semua kita targetkan adalah 1 September semua sudah selesai soft opening. Nah soft opening itu kita mulai transaksi, kita mulai jualan dan sebagainya, cuman mungkin
masih ada perbaikan IT system misalnya masih trial error dan sebagainya gitu kan, kita juga masih benar. Oke, itu saya kasih waktu sebulan 2 bulan. Target saya adalah di bulan Oktober di angka 1000 member kita akan grand opening. Jadi saya pada target dan teman-teman pada target 1000 member, itulah waktunya kita grand opening. Dan saya memprediksi ya 1000 member itu tidak lama. Karena apa? Kalaulah misalnya hari ini tanggal 1 September kita selesai mentraining 100 orang, mereka secara otomatis akan melakukan duplikasi 10, sebulan masing-masing ngajak 10, saya kira gampang. Karena apa? Karena ini kebutuhan sembako yang semua orang butuh. Tinggal memindahkan belanja rumah tangga di warung lama kepada warung baru. Nggak ngapa-ngapain, gitu loh. Ya. Sehingga saya berharap ya duplikasi 10 dari 100 orang yang kita latih pada tanggal 1 September, maka 1 bulan sudah bisa di angka 1000 member. Jadi secara membership kita sudah mencapai angka 1000, secara IT system sudah try and error dengan 1000 member, itu kan? Secara try and produk kita juga sudah supply di angka 1000 customer. Ya, saya berharap di angka Oktober itu semua itu sudah normal. Ya, bisnis sudah jalan, kita tinggal fokus pada pengembangan maupun pemantapan internal ya sistemnya maupun tim kita dan sebagainya, mungkin pelayanan dan sebagainya kita masih harus melatih dan sebagainya. Jadi ini saya dan teman-teman, contoh misalnya untuk target supply produk kita itu sudah mulai terus dari produk terus, karena dari produk itu kan terus nggak akan berhenti ini sampai walaupun sudah grand opening juga kita masih terus cari produk baru gitu kan. Jadi makanya saya bilang ini timeline yang sudah kita schedulekan bersama tim dan kita harus sepakat, kita tidak bisa menunggu orang duduk, orang berhenti ya. Kita harus jalan terus. Yang duduk, yang berhenti ya sudah ditinggal gitu aja, nggak usah pusing-pusing ya. Soal nanti kita jalannya tidak ideal ya, yang penting kita sudah memulai, karena memulai dengan ideal di NU itu sangat amat susah. Itu kira-kira timeline kita sudah kita sepakati seperti ini, dan ini hasil kesepakatan teman-teman di tim kita yang sudah. Karena apa resikonya Pak ya? Saya kasih tahu resiko timeline ini. Resiko timeline ini kalau mundur-mundur adalah satu, kita berarti tidak siap. Yang kedua, saya sudah terlanjur mencabut teman-teman ini. Contoh Pak Afif, ini saya cabut dari marketing di asrama haji Pak. PR-nya asrama haji ini beliau. Kalau lama-lama mundur, susah kita Pak cari duitnya. Satu, ini beliau insya Allah akan jadi direktur marketing. Direktur utamanya Pak Afrizal, itu saya cabut dari supervisor manager di HSBC ya? Bank HSBC Pak. Jadi ngertilah dia soal keuangan, ngertilah soal marketing. Gaji di sana udah sekian, kerja di sana sekian puluh tahun, tak cabut, di sini main-main, apa kata dunia Pak? Gitu loh. Saya tidak bisa menunggu orang duduk kayak di situ masalahnya, karena begitu sudah grand opening, beliau sudah saya cabut Pak dari tempat yang lama, full di sini. Itu. Makanya saya juga ngomong buat teman-teman yang jadi komisaris, siapapun yang diutus jadi komisaris harus siap ngantor, supaya tiap hari bisa ada update, ada perbaikan, kita menjadi sebuah tim yang jelas. Dan saya mencabut teman-teman ini dari asrama haji, dari SBC misalnya, SMB Niaga, bukan SBC, CMB Niaga ya, dari CMB Niaga dia dengan gaji yang cukup tinggi Pak. Ya, Bapak tahu sendirilah kalau urusan selevel beliau seperti itu, dan tak pindah ke sini harus jadi minimal gajinya sama atau lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau di sini kita masih nunggu, nggak jelas orangnya, yang kita tunggu orang nggak punya kemauan, ya susah lah saya. Ya seperti itu. Akhirnya saya harus berjibaku gimana supaya semua harus berjalan sesuai dengan schedule. Jadi mohon maaf kalau
kesannya saya harus mengambil posisi strict seperti itu ya karena ini juga demi NU juga. Karena kalau nggak begitu nggak jadi juga. Itu kalau dipaksakan gitu nggak jadi. Itu jadi harus ada orang yang berani memaksa dan saya mewakafkan diri saya untuk menjadi pemaksa itu paling tidak gitu loh. Bahwa nanti kayak kita hadepin aja gitu. Daripada orang teriak-teriak tapi nggak iuran ngapain? Kan lebih baik teriak-teriak silakan, kritik silakan, maki-maki silakan tapi iurannya jelas. Kontribusinya jelas. Daripada maki-maki, kontribusi kritik sana kritik sini, iuran kagak ada keluar. Repot ngapain kita ngurusinnya kayak gitu. Itu. Jadi kita harus jalan terus kayak maaf. Itu yang pertama. Sistem kita akan bagi hasil dengan brand kita Nusamad dan insya Allah sistemnya bersyariah. Yang disebut sistem bersyariah itu seperti apa sih? Ya, saya mengilustrasikan sederhana seperti ini. Kalau saya jualan produk misalnya katakan minyak 1 kilo saya kulakannya 8.000, saya jual 10.000, berarti kan saya punya keuntungan adalah 2.000. Nah, kalau saya sebulan mampu menjual 1.000 kilo, ya berarti saya punya keuntungan senilai 2 juta, betul? Nah 2 juta ini 60% dari total keuntungan perusahaan setiap bulannya, 60% ya, itu saya bagi hasilkan kepada tim penggerak. Itu yang saya rekrut 100 orang pertama dan berkembang menjadi 1.000 dan seterusnya. Dan ini setiap 6 bulan bagi habis 60%-nya dan 40%-nya itu yang kita kelola. Ya, yang kalau kita kelola menjadi keuntungan, manajemen, menjadi biaya operasional, termasuk dividen kepada para pemegang saham, itu sumbernya ada di 40% ini. Ya, dan dividen ini adalah tahunan, kita bagikan secara tahunan. Dan bagaimana mengetahui bagi hasil tim penggerak ya tentu harus marketing plan. Ya, kita presentasi khusus tentang marketing plan karena 60% penghasilan perusahaan itu akan kita bagikan kepada setiap orang yang bersama-sama kita menjadi penggerak. Bagi hasil bagi pemilik saham memperoleh bagi hasil dividen tahunan sesuai dengan porsi sahamnya. Jadi kalau Anda ikutnya 5% ya sahamnya, maka bagi hasilnya per tahun ya di angka 5% sesuai dengan porsinya. Pemilik saham menanggung hutang dan kerugian perusahaan menyesuaikan jumlah porsi sahamnya. Jadi kalau punya utang perusahaan 1 miliar ya 5% milik Anda itu utang Anda. Karena perusahaan ternyata rugi misalnya. Jadi rugi dan adalah kenapa? Karena pemilik saham adalah pemilik dari bisnis ini. Jadi kalau nanti PC di bisnis ini rugi, ya PC punya tanggung jawab terhadap angka 51% saham. Tapi kalau untung terbesar juga buat PCNU gitu. Makanya supaya tidak rugi, ayo kita kerjakan bareng-bareng, kompak, supaya kekompakan ini insya Allah akan membuat kita sama-sama ya untuk bisa menyatukan langkah kita. Pemilik saham harus terlibat dalam pengawasan, manajemen dan operasional usaha dan berkewajiban memberikan saran dan masukannya kepada pengelola usaha untuk perbaikan bisnisnya lewat para komisaris. Jadi semua pemilik saham siapapun nanti silakan punya akses ke komisaris anytime dan komisaris nanti akan menyalurkan aspirasinya. Saya tidak ingin pemilik saham tiba-tiba ngatur gudang misalnya, ini jadi kacau Pak. Ngatur delivery, ngatur kepala cabang misalnya, itu kacau itu nanti sistemnya ya semaunya sendiri. Karena semua sistem ini kan sudah dikelola sudah sedemikian rupa gitu loh. Sudah komitmen, makanya pemilik saham siapapun monggo punya aspirasi setiap saat kepada para komisaris. Nah, dengan cara inilah kita menunjukkan pengabdiannya untuk menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Itulah saya kira. Monggo kalau ada pendapat, ada diskusi, ada pertanyaan terkait saham, saya persilakan. Untuk itu apa? Monggo Pak Aftar. Tapi kan untuk mencari modal dari pihak ketiga, Nggih. apakah enggak ada kemungkinan
atau dikasih porsi berapa persen yang untuk mencari itu saham. Nggak ada, biar lebih mudah. Ya. Maksudnya gimana? Marketing fee gitu? Ada jatah, misalkan tadi kan 24% ditawarkan ke masyarakat Najib Jakarta Timur. Ya. Terus sebagian sudah jangan pegang sendiri yang 24 ya, 24 yang 25%. Dari 49% itu apa yang nggak dialokasikan misalkan 10% atau berapa untuk mencari di luar kegagalan mendapatkan modal yang cukup dari pihak ketiga itu biar lebih cepat, lebih mudah. Ya. Maksudnya semacam marketing fee gitu atau gimana? Kita kasih peluang, kita tawarkan modal 10% itu untuk pihak ketiga. Pihak ketiga. Oh enggak usah kayak gitu Pak. Jadi pihak ketiga toh nggak perlu minta saham kok. Ya ngapain kita saham? Paham. Maksud saya untuk biar lebih mudah lagi. Kita kan masih kurang banyak lah dengan ada asumsi tadi itu pendapatan yang perkiraan butuh 1 miliar itu sudah nyampe berapa kan juga masih banyak, ya. Jauh. Katakanlah untuk operasional awal merenovasi atau membenahi atau gudang ini aja cukup banyak, bisa 100-200 katakanlah seperti itu. Ya. Nah, apakah itu gimana itu? Karena gini, kalau kita bisa menunjukkan infrastruktur dan manajemen yang solid, infrastruktur utama yang dapat dilihat kan apa? Infrastruktur sama supplier itu supplier datang sendiri nanti gitu loh. Jadi Pak, kalau urusan supplier itu sudah clear. Insya Allah sudah clear. Artinya kalaupun nambah, kita nambah bukan nambah pemilik saham di sini, nambah supplier atau nambah pinjaman boleh lah kayak gitu loh. Jadi nggak perlu pada angka saham. Ini loh. Saham ini kepentingannya apa toh? Sekarang gini Pak, saham senilai 1 juta, apa membuat kita jadi menyelesaikan semua urusan? Juga enggak kok. Saya hanya ingin sebuah komitmen kita bersama. Bahwa Anda itu setor 1 juta per lembar, ngambil 5%, 5 lembar, bukti bahwa Anda berkontribusi gitu loh. Tapi kalau Anda kontribusi tapi ngomong doang, nggak ada setorannya, apa yang mau saya buktikan? Dan saya jual 2,5 juta nggak ada yang laku. Apalagi saya jual 10 juta. Ya sudah, saya ambil paling kecil lah 1 juta, ayo. Tapi nggak usah lama-lama, saya kasih waktu 1 hari. Kan gitu aja. Karena nggak penting-penting lagi sudah. Kalau cuma nyari duit 1 juta, 20 kan, kalau lah saya jual 25% kan cuma terkumpul 25 juta Pak. Aku nyari 25 juta nggak perlu pusing kok Pak. 1-2 orang saya tembak jadi kok. Cuman aku kan nggak mau lakukan karena aku pengen ente punya gitu loh. Ada komitmen ente sebagai warga NU ini loh yang saya mau. Jadi saya butuh komitmen dari kawan-kawan ini loh yang saya mau. Karena uang 25 juta, mohon maaf loh ya. Kalau saya berjual 25%, nilai 1% 1 lembar saham 1 juta. Berarti kan cuma terkumpul 25 juta Pak. Nggak ngaruh Pak, untuk perbaiki ini juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Cuman kan urunan Anda itu bukti komitmen toh, yang tidak bisa dibantah. Itu loh. Ada bukti komitmen, nah komitmen ini yang saya cari, gitu loh. Kalau urusan funding pihak ketiga banyak Pak yang mau support kita. Seperti tadi dia bilang, ada orang mau investasi ke kita sendiri 500 juta. Ada orang yang backup supplier kita di angka 200-300 juta. Selesai Pak kalau urusan kayak gitu loh. Cuman kan aku menunggu antum warga NU itu, ayo buktikan Anda punya komitmen, bukan sekedar ngomong gitu loh, ada action nyata. Nah ini kan rata-rata cuma ngomongnya berbusa-busa, kritiknya udah busa, giliran setoran kagak ada yang muncul. Nah ini yang saya nggak mau, makanya saya bilang kagak mau nunggu orang kayak gini-gini. Inilah saudaraku yang hadir semua, ada muslimat, ada para alim ulama semuanya. Ini mereka yang betul-betul sudah menyatakan minat
untuk membeli saham Nusamad, dan mereka ngumpul, kita beri paparan, dan mereka langsung siap action untuk mengambil peran dalam perjuangan ini. Saudaraku, saya didampingi Rois Suriah Kecamatan Cipayung dan Rois Suriah Kecamatan Pasarbo, yakni Bapak Kiai Haji Abdul Hakim sebagai Rois Suriah Pasarbo, dan Rois Suriah Kecamatan Cipayung Kiai Haji Nur Ali. Inilah yang hadir pada saat paparan pembelian penjualan saham Nusamad, dan didukung lanjut oleh mereka tokoh-tokoh alim ulama Jakarta Timur, dan Kiai Nur Ali langsung bayar saham cash. Wah, ini menunjukkan ada semangat yang luar biasa sesungguhnya, dan ini terus kita gali bahwa pengurus ini juga, misalnya Pak Ishak ini juga langsung bayar tunai. Ya, ini saya kira sebuah prestasi yang luar biasa di NU, dan beberapa langsung transfer juga, dan mudah-mudahan ini menjadi barokah kita semua, amaliyah kita bersama lillahi ta'ala berjuang untuk NU. Terima kasih, sukses, dan subscribe-lah selalu. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.